Ya, atau biasanya kalau orang tua-tua pakainya yang langsung. Tapi kalau masih muda-muda biasanya pakainya yang terpotong-potong, warna-warna pelangi juga itu ininya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau dia takbir, oh, perempuan ini khusus, Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Kalau mukena yang terpotong berarti kan dia yang begini kelihatan sikunya. Kalau dia berpakaian-pakaian yang pendek, bajunya baju lengan pendek, ketika takbir kelihatan sikunya, hati-hati itu. Berarti termasuk ghairus satrul aurat, tidak berhati-hati dalam menutupi aurat. Maka menurut saya mukena atau ruku yang aman adalah yang langsung, Mbak. Kalau yang tidak langsung digunakan berarti pakai bajunya baju lengan panjang, supaya ketika dia takbir tidak terlihat sikunya. Nah, itu ketentuan tentang menutup aurat. Sekarang kalau ada orang sholat, sementara sholat datang badai ini, yang laki-laki kan pakai sarung semua, terputar-putar itu, apalagi yang nggak pakai celana, kelihatan semua karena datang badai itu, angin yang berputar-putar itu. Maka bagaimana yang begitu kelihatan sudah, apalagi nggak pakai celana, burungnya juga mau kabur juga. Jadi bagaimana yang begitu? Asalkan sebentar, kita langsung refleks tutup lagi. Astagfirullahaladzim. Sementara sholat datang angin besar toh. Ah gitu tidak apa-apa, Pak. Asalkan sebentar, waktu yang lahdotan, sebentar, kita langsung pakai tangan kita tekan, terus tertutup lagi, itu tidak sampai membatalkan. Meskipun sudah dilihat sama temannya yang di belakang, sudah dilihat bisur-bisur semua pantat. Jadi kalau cepat ditutup, itu tidak sampai membatalkan. Nah sekarang ada kasus lagi, misalkan ada orang sholat di rumah panggung atau di di kandang ayam lah. Kandang ayam itu kan di atas, dia sholat, laki-laki, terus ada yang lewat di bawah, terus dia Allahu Akbar, ada orang, dia dilihat langsung nggak pakai celana tuh, gandul ya, goyang begitu. Nah itu apakah batal atau tidak karena auratnya dilihat orang? Tidak, Pak. Kalau dari arah bawah tidak, karena ini jarang terjadi. Kalau dari arah bawah tidak membatalkan kalau dilihat orang auratnya. Jadi yang membatalkan itu yang dilihat dari arah atas, samping, depan, kiri, kanan begitu. Tapi kalau dari arah bawah, misalkan sholatnya di atas panggung begitu, tidak batal. Artinya jika dilihat auratnya sama orang tidak membatalkan, karena itu linadrotil waqo, karena jarang terjadi lagi yang begitu. Nah jadi itu tentang menutup aurat. Nah sekarang kalau sementara sholat pakai celana, dia celananya ketat, sementara ruku Allahu Akbar prepet, sobek di bagian pahanya. Ini kan aurat ini. Bagaimana caranya? Maka sobek, langsung pakai tangan tak untuk menutupi itu, ambil ruku begini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan goyang ini tangan. Kecuali mau sujud, karena sujud itu harus anggota sujud digunakan semua, yaitu dahi, kedua telapak tangan, sedikit hidung, lutut, sama jari-jari kaki ditekan. Ini tangan kalau tidak ada uzur yang syar'i, masih sehat semua tangannya, tidak buntung, maka harus ditempelkan semua. Meskipun ada yang robek di sampingnya tuh. Nanti kalau selesai sujud, karena apa? Kalau orang sujud tidak dilihat itu orang, karena semua orang sujud tuh. Nah, kalau nanti bangun, kita cepat-cepat bangun, tutup lagi ini yang di paha. Yang di paha, kecuali yang sobek di bagian yang jika disentuh membatalkan wudu. Allahu Akbar, prepet, yang sobek di tengah-tengah di sini. Baru nggak pakai celana dalam, langsung keluar menjulur. Terus nggak bisa juga ditutupi begini, karena kalau dia pegang batal wudunya, percuma. Jadi sudah berlari saja ke rumah, ganti itu pakaiannya, karena sobek yang seperti itu sudah tidak bisa ditolong lagi, karena itu sobek di bagian auratul akbar, aurat besar yang jika dipegang itu membatalkan wudu.
Ya. Jadi kalau sobeknya di paha Pak, di paha sebelah luar, paha sebelah dalam, yang lain-lain itu masih bisa ditolong Pak pakai tangan tak begini sambil ruku begini, harus ditutupi pahanya tuh. Tapi kalau yang di tengah ini ya sudah bisa ditolong lagi, karena kalau dipegang pun dia apa namanya batal. Ya. Tidak bisa, karena nggak ada pakunya di situ. Nggak mungkin juga itu sementara sholat keras Pak. Apa yang kita pikir? Sementara sholat bisa keras begitu, apa yang kita pikir? Lembek pasti Pak, lembek. Nggak mungkin juga keras. Ya. Itu tentang menutup aurat. Maka hati-hati kalau pakai pakaian yang terbuka dadanya. Kalau sementara ruku ini apa namanya pusar harus ditutup pakai celananya lebih ke atas atau sarungnya lebih ke atas. Begitu, itu tentang menutup aurat. Berikutnya syarat sah wajibnya sholat 3 lagi adalah wal ilmu bidukhulil waqti yakinan audhunan. Harus mengerti masuknya waktu Pak. Mau sholat zuhur kita belum tahu ini tuh sudah zuhur atau belum, ya kita jangan sholat dulu karena kita belum yakin bahwa waktu masuk atau belum, begitu. Nanti kalau sudah yakin bahwa sudah masuk zuhur, maka kita boleh baru sholat zuhur. Misalnya kita tersesat di hutan begitu, ini sudah zuhur atau belum, nggak ada jam, nggak ada handphone, kita cari dalil petunjuk. Kita perkirakan ini kayaknya ini belum zuhur ini. Makanya persiapkan Pak, kalau mau ke hutan, kalau mau ke empang, kalau mau ke laut, persiapkan itu jam tangan itu untuk menolong itu. Zaman sekarang zaman modern itu untuk menolong jam. Kalau sudah jam 12:30 atau jam 1 sudah mi zuhur. Kalau sudah jam 4 sore atau 5:30 sudah mi asar. Kalau sudah jam 6:30 malam sudah mi maghrib berarti. Jadi tertolong oleh jam atau handphone. Zaman sekarang zaman dipermudah, zaman modern. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak ada jam, tidak ada handphone, bagaimana cara menandainya? Cara menandainya yaitu kalau waktu zuhur itu waktu di mana matahari dari titik tengah istiwa dia mulai bergeser ke barat. Jadi matahari tadinya lurus, setelah dia bergeser ke barat berapa derajat begitu, yang penting sudah bergeser, itu berarti sudah masuk zuhur. Biasanya sudah mulai ada bayangan yang condong ke timur. Bayangan kita mulai condong ke timur, bayangan tubuhnya sedikit. Tapi waktu istiwa itu biasanya tidak ada bayangan Pak, karena pas tepat matahari di atas ubun-ubun kita. Tapi kalau sudah bergeser sedikit bayangan ke timur karena mataharinya mau ke barat, berarti sudah zuhur ini. Kalau asar, dhillu kulli syai' kamislihi. Bayangan sesuatu itu seperti ukuran sebenarnya. Jadi kalau asar itu kalau sudah bayangan sesuatu sudah pas seperti ukuran bayangan benda itu. Jadi kalau kita tancapkan sebuah kayu lurus, nanti antara kayu itu diukur sama bayangannya, kalau pas berarti sudah masuk waktu asar. Itu sampai terus kalau maghrib. Kalau misalkan tidak ada jam Pak, tidak ada penolong waktu. Nah, kalau maghrib, masuk waktunya maghrib itu kalau sudah itu ada matahari tenggelam, tapi kita kan tidak bisa meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa matahari itu tenggelam atau belum, karena kita terhalang rumah, terhalang pohon-pohon. Caranya kita perhatikan itu mega merah, mendung merah di langit. Kalau sudah ada waktu maghrib sudah gelap terus ada mega merah, sudah masuk waktu maghrib. Terkadang kita lewat sedikit di masjid tapi tidak apa-apa, daripada sebelum waktu ya lewat sedikit tidak apa-apa. Mega merah sudah datang belum azan. Jadi intinya ini tentang waktu. Nah kalau Isya itu kalau sudah mega merah hilang, nanti mega merah itu disusul sama mega kuning, mega yang cuma cahaya-cahaya putih. Nanti kalau sudah itu hilang, gelap, benar-benar gelap begitu, sudah Isya itu. Kalau langit itu tidak ada merah, tidak ada mega putih, sudah gelap, itu sudah Isya. Kalau subuh
Berarti kalau sudah datang fajar shodiq, batasnya subuh, batasnya sholat subuh, batasnya waktu sholat subuh itu kalau pagi-pagi di langit masih ada mega merah, jam 6 pagi di langit kalau dilihat masih ada mega merah, ini masih bisa untuk waktu sholat, Pak. Kita ketiduran, jam 6 kurang 5 menit, kita lihat langit, masih ada mega merah, berarti masih ada waktu subuh ini, terakhir ini, sudah mepet. Kita cepat-cepat sholat. Meskipun jam 6 atau jam 6 kurang 15 menit itu masih waktu pagi. Kalau sudah hilang itu mega merah waktu pagi, berarti sudah hilang juga waktu sholat subuh. Maka boleh itu kalau orang setengah 6 baru bangun, masih waktu sholat itu, waktu bisa sholat subuh itu. Meskipun masih sudah terlihat orang-orang jalan, tapi kalau sudah setengah 6 masih ada hilang mega merah, masih boleh masih ada kesempatan maksudnya untuk sholat subuh. Yang penting jangan dijadikan kebiasaan seperti itu. Itu bahayanya kalau dijadikan kebiasaan, berarti bahaya itu. Nah, itu tentang waktu, tentang caranya waktu. Karena apa? Karena syarat-syaratnya sholat harus yakin bahwa waktu itu sudah sudah masuk, baru boleh sholat. Kemudian yang kelima, 2 poin lagi, yaitu wa istiqbalul qiblah wa istiqbalu ainil qiblati bi sadri yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Nisbatnya orang Indonesia itu menghadap ke barat itu. Ini untuk orang yang sholatnya dekat Ka'bah, wajib harus pas. Kita badanta itu harus pas menuju ke arah kiblat. Tapi orang yang jauh seperti kita tinggal di Indonesia nggak tahu pas atau tidaknya. Nah, kita dengan perkiraan saja. Makanya orang bangun masjid tidak sembarang itu, Pak. Harus mengukur ininya, ahli ada yang alat-alat itu, pandong. Kalau orang Jawa bilang pandong, nggak tahu kalau di sini apa itu. Pokoknya tata cara membangun masjid harus mengerti orang yang hitung-hitungan tentang arahnya kiblat. Karena kalau masjid ukuran standar, Pak, setiap hari digunakan untuk sholat wajib, sholat Jumat, harus meskipun sebagian harus pas ke Ka'bah. Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah atau kita di hutan, bagaimana ini arah kiblat? Apa yang pas itu mana? Enggak apa-apa, Pak. Sekira-kira kita saja, sebisa-bisa kita saja. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang sholat jauh dari Ka'bah, terus dia di hutan belantara atau tanah kosong, dia tidak tahu pasnya Ka'bah bagaimana, maka dia sholat semampunya. Karena ada sebuah ayat Quran yang mengatakan fa'inama tuwallu fasama wajhuhu. Dimanapun kamu menghadap, sebenarnya disitulah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ada. Ini ayat untuk mentolerir orang yang kesusahan cari arah kiblat secara tepat, misalkan. Ya. Nah, kalau soal arah kiblat ini Pak, ada beberapa kasus. Contohnya kalau misalkan kita sholatnya itu di kendaraan, di kapal, di pesawat, itu bagaimana cara sholatnya? Yang penting ketika takbiratul ihram kita bisa menghadap kiblat, Pak. Usahakan kita bisa menghadap kiblat. Tapi kalau pas takbiratul ihram juga tidak, susah sekali menghadap kiblat karena kita pesawatnya itu arahnya utara ke selatan pesawatnya. Masa baru kita ini pengikat kursi itu pengaman, diikat, kita nggak bisa menghadap arah kiblat. Sembarang saja, yang penting sholat di atas pesawat sambil duduk, nggak apa-apa sambil duduk. Yang penting ketika ruku kita rendahkan sedikit, ketika i'tidal bangun lagi, ketika sujud kita rendahkan lebih rendah daripada ketika ruku. Itu sholat, tetap saja dimanapun, di dalam pesawat, di dalam kapal, tetap sholat. Kalau bisa menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Kalau susah karena alasan-alasan tertentu, ombak atau memang jalurnya sudah menghadap ke situ, maka tidak apa-apa. Min haitsu wajhat dzalikal markab. Yang penting dimanapun arahnya kendaraan itu berlaju, maka itulah kiblat kita. Kalau ini khusus untuk orang yang
berada di dalam kendaraan. Malah saya biasa sebelah kaki Ka'bah kalau sembahyang kalau dari Jakarta atau apa. Iya. Kalau dari Jakarta berarti belakangi karena kita ke arah timur. Iya. Kita ke Sulawesi. Belakangi itu enggak apa-apa. Karena yang namanya pesawat ya itu begitu. Tadi ukurannya, tadi aturannya bahwa kiblatnya orang yang sholat di pesawat yaitu maksudnya kiblatnya orang yang sedang berkendaraan, maka arahnya kendaraan itu melaju, maka itulah kiblatnya begitu. Banyak Pak orang-orang sholat di pesawat. Itu kasus pramugari banyak sholat yang di pesawat. Jadi itu hikmahnya bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sholat meskipun dalam kendaraan, kapal kah, mobil atau pesawat. Bahkan kalau sholat sunnah Pak, itu Nabi dulu sambil di atas markab itu kendaraan. Dulu kendaraannya onta, sekarang yang pakai motor, pakai mobil. Jadi kalau Nabi perjalanan jauh, selama dia perjalanan itu sholat sunnah terus sambil di atas onta. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, takalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ruku waladhdallin amin, terus baca surat ruku nanti Allahu Akbar. Dia rendahkan sedikit, sami Allahu liman hamidah. Posisi semua